Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro untuk malam ini akan menginfokan, memberikan poin-poin yang apa saja yang kalian persiapkan untuk menyambut bull run yang akan datang. Tentunya Mas Bro mempunyai prediksi, narasi saya pribadi dengan berdasarkan histori sejarah dan fundamentalnya, dan tentu kalian harus riset sendiri, do your own riset, karena ini hanya pandangan analisa saya belaka. Bisa terjadi, bisa enggak, kalian harus riset kembali. PP sudah kondisi kelihatan di 0,06 itu sudah harga yang sangat murah. Bottom bisa kalian ambil di situ. Oke, poin yang pertama yang harus kalian punya, kalau BTC ETH sudah nggak perlu diragukan lagi. Tapi kalau ini akan menyambut alpine season, kita masuk di BNB sama SOL yang tidak pernah mengecewakan, selalu ATH. Untuk BTC saya akan masuk nanti menunggu bear market yang saya kejar BTC. Pertama, koin yang perlu kita siapkan pertama adalah BNB, Solana, kemudian Ripple, XRP itu meme koinnya ada di PP yang berbasis DEX. Untuk Uniswap DEX-nya ETH kita juga perlu masuk situ. Dan semua yang saya sampaikan jangan terlalu kalian diborong semua, fotonya 1, 2, 3 sampai 5 akan lebih baik. Kalau kebanyakan nanti kalian ngatur fotonya juga pusing, bingung, kebanyakan foto. Ini kan hanya pilihan saja, ada yang suka berbasis AI, berbasis blockchain, DEX ya. Untuk yang koin DEX kalian bisa pilih Aster, Hyperliquid, Uniswap, PancakeSwap, dan satu lagi Jupiter. Solana nanti naik akan membawa Jupiter sama Fan. Kemudian ETH akan membawa Polygon, ART, PP, SUI di situ. Kemudian koin yang masih murah blockchain kalian bisa ngambil di koin Cardano ya. Saya bertaruh banyak di Polygon karena layer 2 tertua di Ethereum. Saya yakin di Polygon harga saat ini sangat murah. Biasanya Polygon itu antara Polygon, Cardano, kemudian XRP itu selalu harganya sejajar bersaing, tapi ini Polygon sangat nyusruk sekali. Kita ambil di Polygon karena masih banyak yang memakai juga di jaringannya ya. Jadi kita harus sabar melihat juga BTCP yang masih di atas, mudah-mudahan nanti membentuk double top dan kemudian turun ke bawah. Kita harus yakin dalam bermain kripto sampai kita tahu siklusnya, beberapa siklus dan beberapa kejadian kita harus mengalami supaya kita tahu. Tanpa katanya nanti ilmu akan masuk dengan sendirinya dan kalian akan secara sendiri akan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Harus mengalami fase bear market, mengalami fase bull market, mengalami fase crypto winter, harus kalian alami semua ya. Saya hanya memberikan himbauan. Banyak kejadian kegagalan di tahun 2021 yang mana poin kita tungguin nggak naik-naik, kita emosi, nggak sabaran, kita pindah poin yang lain, ternyata poin yang lain menyusruk, yang sudah tinggi kalian masuk dan poin yang ditinggalkan poin kalian terbang. Itu banyak kejadian kegagalan seperti itu, akhirnya pusing kesana kemari
bagikan si janda mendekati pasangan begitu, sama, hati-hati. Oke ya, kemudian untuk siklus tahun ini, karena sebetulnya satu dekade sekali itu banyak yang menarasikan bahwa super cycle siklus terjadi di tahun 2026 ini. Cuma di bulannya berapa saya nggak berani mengasih info karena takutnya meleset, karena tidak angin, nggak ada hujan, nggak akan sangka akan kejadian seperti ini setelah masuk tahun 2026 dengan belekutakan perang, tarik dagang lah, intrik, umbrus yang nggak karuan. Memasuk tahun 2026 di awal tahun kita sudah senang-senang, kita dikejutkan dengan perang antara Ukraina dengan Ukraina lagi, perang dengan Iran dengan Amerika Serikat. Dan sebelum itu kita sudah bahagia, yang mana Timur Tengah sudah damai ketika pasukan Indo juga sampai 20.000 masuk ke Gaza dengan berhentinya kemerdekaan, jadi merdeka maksudnya Palestina. Wah, Timur Tengah sudah anteng-anteng aja ini market akan pulih. Nggak taunya tahu-tahu Iran ada serangan juga. Ini jadi itulah yang memang kalau katanya, ya saya juga bukan orang ahli agama yang mengatakan kalau Timur Tengah damai ya kiamat, itu pun katanya, kebenarannya nggak ngerti. Makanya setelah ada Palestina merdeka, ada aja Timur Tengah itu guncangan peperangan. Ya itu kalau memang sudah digariskan begitu, kita mau apa? Yang mana kita harus yakinlah rezeki nggak akan kemana. Dan saya rasa cukup kawan-kawan untuk malam ini ya, mungkin TA dengan video gambar nanti saya untuk besok ya. Yang penting kalian harus yakin tahun ini pun dan ke depan harus dari modal-modal yang cuan untuk menjaga psikis kita, emosi kita. Pokoknya belajar harus sungguh-sungguh, harus serius, jangan tanggung-tanggung ya. Mudah-mudahan cuan besar lah untuk tahun ini. PP secara fundament, ETF, backingan orang-orang hebat, BlackRock, Trump, GZ, semua exchange listing dengan holder yang meningkat terus, poin yang organik bukan poin yang pam-paman sesaat, dan PP market cap-nya masih sangat kecil, tidak pernah terlempar dari top CMC. Beda dengan Dogecoin yang sudah, menurut saya pribadi, yang sudah tinggi market cap, yang sudah melebihi daripada Cardano. Saya masih yakin, seyakin-yakinnya ada di PP yang akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Dan tentunya setelah dietapkan institusi masuk dengan dana-dana yang besar dan investor-investor kelas kakap, itu juga akan tentunya akan berpikir masuk koin yang holdernya banyak, yang komunitasnya banyak, yang uangnya ada, yang solid di situ, yang tidak mudah akan menjadi bubur ataupun rupul ataupun scam. Ya, dia itu pasti sedia payung sebelum hujan. Kalaupun dia kalah di PP, apa yang harus dia lakukan ke depan jangka panjangnya itu ada sedia payung sebelum hujan. Bukan kayak kita ngawur saja untung-untungan masuk di investasi kripto. Mereka enggak. Kalau toh kalah gagal di tahun ini, di siklus 10 tahun ini, pasti mereka sudah siapkan skenario yang kedua untuk mengembalikan modal yang mereka kalah atau setelah ini di ETF kan, untuk menarik dorongan institusi, kemudian pam tinggi mereka akan cuan dan akan TP. Yang kalah telat TP mungkin ke depan akan gembar-gemborkan lagi, ini dengan BTC, ini dengan BTC, akan bikinkan proyek blockchain segala macam bla 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 bla. Itu nanti akan skenario yang akan mereka lakukan ke depan, bukan koin yang masih dipegang gapnya, yang masih sentral, pasokannya nggak jelas. Itu sangat berbahaya. Dan rata-rata 90% koin yang dipegang gapnya, yang masih beredar sedikit, itu terjadi pembodohan atau penipuan bagi kita, seperti koin Squid Game dulu, ada koin Libra dari Malenia itu ya, istrinya Trump, segala macam skandal-skandal, kasus-kasus
yang terjadi dalam Freeport kalau masih gapnya berperan ya sangat berbahaya di situ. Oke, mohon maaf saat akhiri sampai sekarang, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini kejadian yang luar biasa, gelap ya, ini tahu-tahu mati lampu, tahu-tahu mati lampu pas mau bikin video, tapi saya belum sempat tutup ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang positif ambil, yang buruk tendang, kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, dan tentunya harus direalisasi sendiri karena dalam dunia berjuang berisiko tinggi, bisa jualan dadakan ataupun membeli dadakan, semua tanggung jawab masing-masing. Oke, mohon maaf tiba-tiba mati lampu IKB ya. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP Jos.